Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggal Prabowo. Saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, jasa, serta informasi terkait dari titik asal dan titik konsumsi secara efisien dan efektif, guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan manajemen logistik: satu, menyediakan pelayanan pelanggan yang lebih baik dengan memastikan pengiriman tepat waktu, barang dalam kondisi baik, dan dengan biaya yang terjangkau. Manajemen logistik meningkatkan kepuasan pelanggan. Dua, mengoptimalkan aliran operasi. Manajemen logistik bertujuan untuk menciptakan aliran proses yang efisien, mulai dari pengadaan bahan baku hingga mengirim barang jadi, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Tiga, mengurangi biaya operasional. Dengan mengoptimalkan proses logistik, biaya-biaya seperti pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan pemeliharaan dapat dikurangi, sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. 4. Memperbaiki manajemen persediaan. Manajemen logistik membantu perusahaan untuk mengelola persediaan dengan tepat, mencegah kekurangan atau kelebihan, serta mengurangi biaya penyimpanan. 5. Menyediakan informasi yang akurat dan real time. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, manajemen logistik dapat memberikan informasi yang akurat dan real-time tentang status persediaan, pengiriman, dan kondisi barang, sehingga dapat mendukung mengambil keputusan yang lebih baik. 6. Meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan proses logistik yang efisien dan layanan pelanggan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar. Fungsi manajemen logistik. Berikut adalah beberapa fungsi manajemen logistik yang lebih detail. Satu, perencanaan. Memastikan kebutuhan dan anggaran, meramal permintaan dan menentukan jumlah persediaan yang optimal. Dua, pengadaan. Mengelola proses pembelian dan pengadaan barang, termasuk menentukan pemasok, negosiasi harga, dan menentukan syarat pengiriman. Ah, 4. Transportasi.
Memastikan barang dikirim tepat waktu dan efisien, termasuk pemilihan mode transportasi, rute, dan penanganan barang selama pengiriman. 5. Distribusi. Memastikan barang distribusikan ke lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat, termasuk pengaturan gudang distribusi, penataan barang, dan persiapan pengiriman ke pelanggan. Pengenda- Pengendalian, mengawasi dan mengendalikan semua aktivitas logistik, termasuk pemantauan persediaan, kinerja transportasi, dan proses distribusi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Ruang lingkup manajemen logistik. Satu, manajemen persediaan atau inventory manajemen. Mengelola stok barang agar selalu tersedia tanpa kelebihan atau kekurangan. Dua, pengemasan atau packaging. Memastikan barang dikemas dengan aman dan efisien untuk pengiriman. Tiga, pengangkutan atau transportation. Memilih dan mengelola mode transportasi yang tepat untuk mengirim barang. Empat, manajemen gudang atau warehouse management. Mengelola penyimpanan, pemrosesan, pesanan, dan distribusi barang dari gudang. Lima, pengelolaan informasi atau information management. Menggunakan teknologi informasi untuk melacak stok, mengatur pengiriman, dan memantau kinerja logistik. 6. Lain-lain. Ruang lingkup manajemen logistik juga mencakup pelayanan pelanggan, perencanaan permintaan, dan pengadaan. Proses manajemen logistik. Tahap-tahap utama dalam proses manajemen logistik. Satu, perencanaan. Menentukan kebutuhan dan spesifikasi barang atau jasa yang akan dioperasikan. Memilih metode pengadaan dan transportasi yang tepat. Membuat perencanaan penyimpanan dan distribusi yang efisien. Dua, pengadaan. Memastikan ketersediaan bahan baku, produk, atau jasa yang dibutuhkan. Memilih pemasok yang tepat dengan harga dan kualitas yang sesuai. Melakukan negosiasi dan kontrak dengan pemasok. Tiga, penyimpanan. Menerima dan menyimpan barang di gudang atau tempat penyimpan lainnya. Mengatur penyimpanan agar mudah diakses dan terhindar dari kerusakan. Mengelola inventaris dan pemetaan stok. Empat, transportasi. Memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan aman dan tepat waktu. Memilih metode transportasi yang tepat dan efisien atau misalnya darat, laut, darat. Mengelola rute dan jumlah pengiriman. 5. Distribusi. Mencaplok barang dari gudang ke titik tujuan akhir atau pelanggan. Menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan andalan. Melakukan pemantauan dan laporan pengiriman. Tujuan utama manajemen logistik. Memastikan efisiensi dan efektivitas aliran barang, jasa, dan informasi. Mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang tepat waktu dan andal. Meningkatkan daya saing perusahaan dalam proses yang kompetitif. Teknologi dalam manajemen logistik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa teknologi tersebut. Satu, sistem manajemen gudang atau warehouse management system atau WMS. WMS membantu mengoptimalkan proses di gudang, mulai dari penerimaan barang hingga pengiriman, dengan melacak persediaan, mengatur posisi barang, dan mempermudah proses picking dan packing. Dengan WMS, perusahaan dapat mengurangi kesalahan, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi gudang. Dua, sistem manajemen transportasi atau Transportation Management System. TMS membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan melacak pengiriman, termasuk pemantauan rute, pemilihan metode transportasi, dan negosiasi biaya pengiriman. TMS juga dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan armada, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Tiga, Internet of Things atau
IoT. IoT memungkinkan perangkat terhubung dengan mengumpulkan data secara real time, misalnya melalui sensor yang dipasangkan pada barang atau kendaraan. Data ini dapat digunakan untuk melacak lokasi dan kondisi barang selama pengiriman, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengoptimalkan rute pengiriman. 4. Kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau ML. AI dan ML dapat digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengidentifikasi potensi masalah dalam rantai pasokan. AI juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti memilih metode transportasi yang paling efisien atau menentukan waktu pengiriman yang optimal. 5. Blockchain. Blockchain menawarkan solusi yang aman dan transparan untuk melacak barang selama pengiriman dan memverifikasi keabsahan data. Dengan blockchain, perusahaan dapat mengurangi resiko penipuan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mempermudah proses kepabeanan. Manfaat teknologi dalam manajemen logistik. 1. Meningkatkan efisiensi. Otomatisasi perangkat lunak manajemen dan teknologi lainnya membantu mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. 2. Visibilitas waktu nyata. Pelacakan GPS, IoT, dan teknologi lainnya memberikan informasi waktu nyata tentang lokasi dan status pengiriman. 3. Pengurangan biaya. Optimasi rute, manajemen inventaris yang lebih baik, dan teknologi lainnya dapat mengurangi biaya operasional. 4. Meningkatkan keamanan. Blockchain dan teknologi lainnya membantu mengurangi risiko penipuan dan memastikan keamanan data. 5. Meningkatkan kualitas layanan. Pengiriman yang lebih cepat dan akurat, visibilitas waktu nyata, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Tantangan dalam manajemen logistik. Berikut beberapa tantangan spesifik dalam manajemen logistik. 1. Manajemen transportasi. Inefisiensi. Proses pengiriman yang tidak efisiensi seperti perencanaan rute yang buruk, penggunaan kendaraan yang tidak optimal, dan pemanfaatan teknologi yang minim dapat menyebabkan keterlambatan dan peningkatan biaya. Biaya transportasi. Meningkatnya biaya bahan bakar di tol dan biaya operasional lainnya juga merupakan tantangan yang signifikan bagi perusahaan logistik. Infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandar di beberapa daerah dapat menghambat proses transportasi dan meningkatkan biaya. 2. Manajemen inventaris. Overstock dan understock. Kesulitan dalam mengelola stok sehingga terjadi penumpukan barang di gudang atau kehabisan stok dapat menyebabkan kerugian finansial dan ketidakpuasan pelanggan. Keterlambatan pengiriman. Jika inventaris tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan pesanan dan pengiriman barang. 3. Manajemen gudang. Penyimpanan yang tidak memadai.
Kurangnya fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan jenis barang, seperti suhu dan kelembapan yang tepat, dapat menyebabkan kerusakan barang. Pengelolaan ruangan. Kurangnya ruang penyimpanan atau ruang yang tidak efisien dapat menyebabkan masalah dalam pengaturan stok dan proses pengiriman. 4. Pemenuhan pesanan. Keterlambatan. Proses pemenuhan pesanan yang lambat dapat menyebabkan pelanggan kecewa dan kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Kesalahan pemenuhan. Kesalahan dalam pengambilan atau pengemasan barang dapat menyebabkan pengiriman yang salah atau kerusakan barang. 5. Prediksi permintaan. Ketidakuratan. Prediksi permintaan yang tidak akurat dapat menyebabkan perusahaan membuat keputusan yang salah dalam pengelolaan inventaris dan produksi. Respons terhadap permintaan. Tidak mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan dapat menyebabkan hilangnya peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. 6. Tantangan khusus di Indonesia. Kondisi geografis. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam, termasuk pulau-pulau terpencil dan daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga menambah kompleksitas logistik. Biaya logistik yang tinggi. Biaya logistik di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yang dapat mengurangi daya saing industri dan bisnis. Ah, regulasi yang rumit. Regulasi yang rumit dan sering berubah dapat menghambat efisiensi logistik dan meningkatkan biaya. 7. Tantangan lainnya. Keberlanjutan lingkungan. Perusahaan logistik juga dapat dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan praktik ramah lingkungan. Teknologi. Penerapan teknologi yang tepat dan efisien seperti sistem manajemen gudang atau WMS, sistem transportasi manajemen atau TMS, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP sangat penting untuk mengatasi tantangan logistik. Personal, kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan kompeten juga sangat penting dalam manajemen logistik. Komunikasi dan koordinasi. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, seperti pemasok, produsen, dan pengangkut, sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas logistik. Logistik internasional. Logistik internasional adalah serangkaian operasi yang mencakup perencanaan, implementasi, dan kontrol aliran barang dan informasi secara internal. Ini melibatkan pengiriman bahan mentah atau produk manufaktur dari negara eksportir ke negara importir, baik untuk memproduksi atau didistribusikan. Logistik internasional juga mencakup pengaturan transportasi, pergudangan, dan distribusi produk antar negara. Indikator kinerja logistik atau Key Performance Indicator. Indikator kinerja utama atau KPI dalam logistik adalah metrik kuantitatif yang digunakan bisnis untuk mengukur kinerja departemen logistik mereka. KPI logistik mencakup berbagai metrik yang terkait dengan pembelian, pergudangan, transportasi, pengiriman barang, dan keuangan. KPI membantu manajemen logistik membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan operasi rantai pasokan mereka. Contoh KPI logistik. 1. Pengiriman tepat waktu.
Presentasi pengiriman yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dua, rasio pemenuhan pesanan. Presentasi pesanan yang dapat dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu. Tiga, biaya logistik per unit. Biaya yang dikeluarkan untuk proses logistik per unit produk atau per pengiriman. Empat, tingkat keakuratan inventaris. Presentasi keakuratan stok yang tercatat dalam sistem dibandingkan dengan stok yang sebenarnya. Lima, kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan logistik yang diberikan. Enam, rasio kerugian dan kerusakan. Persentase kerugian atau kerusakan barang selama proses logistik. Tujuh, waktu pemrosesan pesanan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan menyelesaikan pesanan. 8, rasio return. Presentasi pengambilan barang oleh pelanggan. 9, tingkat pengisian gudang. Presentasi penggunaan ruang gudang yang efisien. 10, biaya transportasi per kilogram atau meter kubik. Biaya transportasi per unit volume atau berat barang. Fungsi KPI dalam logistik atau mengukur kinerja. KPI memberikan data kuantitatif untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses logistik. Dua, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. KPI membantu mengidentifikasi area yang ditingkatkan dalam proses logistik, seperti efisiensi gudang, keakuratan pengiriman, atau biaya transportasi. Tiga, mengambil keputusan yang lebih baik. KPI membantu manajemen logistik membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif berdasarkan data yang akurat. Empat, membandingkan kinerja dengan tolak ukur industri. KPI memungkinkan bisnis untuk membandingkan kinerja mereka dengan standar industri dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Lima, mengoptimalkan operasi rantai pasokan. KPI membantu bisnis untuk mengoptimalkan operasi rantai pasokan mereka dengan mengurangi biaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.